Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Malun Akmal dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan presentasi tasawuf untuk tugas mata kuliah untuk UTS mata kuliah tasawuf. Baik, ada beberapa outline. Yang pertama ada definisi, histori, perspektif ulama, dan tradisi dan urgensi keguruan tekstual dan kontekstual. Masuk yang pertama yaitu definisi. Secara etimologi, tasawwafa yatasawwafu tasawwufan. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling umum dan diakui secara luas. Kata tasawwafa berarti berusaha menjadi sufi, bertasawuf, atau menempuh jalan tasawuf. Kata ini berasal dari akar kata sufiyah yang berarti sufi atau orang yang menempuh jalan tasawuf. Sufah kain wol. Pendapat ini mengaitkan kata tasawuf dengan kata suf yang berarti wol. Dikatakan bahwa para sufi awalnya mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari wol sehingga mereka dijuluki ahlu asuf, orang-orang wol. Hal ini melambangkan kesederhanaan dan kepasrahan seorang sufi kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan dengan kain wol yang dibentangkan tanpa adanya perlawanan. Kemudian sifat. Kata sifat yang berarti sifat dikatakan sebagai bahwa seorang sufi adalah orang yang menghiasi diri dengan segala sifat terpuji dan meninggalkan sifat tercela. Kemudian sufah yang merujuk pada serambi Masjid Nabawi. Dikatakan bahwa para sufi awalnya mendiami serambi Masjid Nabawi sehingga mereka dijuluki ahlu as-sufah, yaitu orang-orang serambi. Hal ini melambangkan kesuhutan dan ketakwaan mereka serta dedikasi mereka untuk mempelajari ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya secara terminologi. Menurut Al-Ghazali, tasawuf adalah ilmu tentang hal-hal yang dapat membantu manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Ini memberikan gambaran tentang tujuan akhir tasawuf, yaitu kebahagiaan sejati. Tasawuf bukan hanya tentang ritual dan ibadah saja, tetapi juga tentang mencapai keseimbangan spiritual dan kedamaian hati. Dari Ibnu Khaldun, tasawuf adalah ilmu tentang cara mentransformasi jiwa dan diri sifat-sifat tercela menjadi sifat-sifat terpuji. Definisi Ibnu Khaldun menyoroti aspek transformatif tasawuf. Tasawuf bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang perubahan diri dan realisasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ibnu Uzaibah berkata, tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui cara untuk mencapai Allah, membersihkan batin dari semua akhlak tercela dan menghiasinya dengan beragam akhlak terpuji. Kemudian dari historisitas tasawuf. Pada masa awal Islam, abad pertama, dakwah tasawuf belum diperlukan karena mayoritas umat Islam masih memiliki ketakwaan dan kesuhutan yang tinggi, melalui langsung dari sifat Rasulullah. Para sahabat dan Nabi walaupun tidak menggunakan istilah tasawuf secara praktis, telah menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan mereka. Fokus utama pada aspek moral dan spiritual seperti zuhud, wara, dan qanaah. Pada perkembangan awal tasawuf abad kedua sampai 3 Hijriah, muncul tokoh-tokoh awal tasawuf seperti Hasan al-Basri, Rabi al-Adawiyah, dan Yazid Bastami. Tasawuf mulai berkembang di berbagai wilayah Islam seperti Basrah, Baghdad, dan Mesir. Fokus tasawuf mulai beralih dari aspek pencucian jiwa dan pencapaian kedekatannya kepada Allah. Munculnya berbagai metode dalam praktik tasawuf seperti zikir, mujahadah, dan riyadhah. Masa keemasan tasawuf pada abad 4 sampai 6 Hijriah, tasawuf mengalami masa keemasan dengan muncul berbagai aliran dan pemikiran tasawuf yang sistematis. Tokoh-tokoh sufinya yang antara lain adalah Al-Ghazali, Rumi, dan Ibnu Arabi memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran tasawuf tersebut. Tasawuf mulai menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti metafisika, kosmologi, dan estetika. Karya-karya tasawuf yang monumental seperti Ihya al-Ulumuddin karya Al-Ghazali dan Manazil as-Sairin karya Hujwiri lahir pada masa ini. Masa kemudaran tasawuf abad ke-7 sampai 12 Hijriah. Tasawuf mengawali kemudaran akibat berbagai faktor seperti krisis politik, sosial, dan ekonomi. Muncul kritik terhadap tasawuf yang dianggap terlalu fokus pada aspek spiritual dan mengabaikan aspek syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam lainnya seperti fikih dan usul fikih lebih mendapatkan perhatian. Kebangkitan tasawuf abad 13 sampai 20 Hijriah. Tasawuf mengalami kebangkitan kembali di beberapa wilayah seperti India, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Muncul tarekat-tarekat sufi yang menyebarkan ajaran tasawuf pada masyarakat luas. Tokoh sufi seperti Imam Al-Hujwiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai memberikan kontribusi dalam kebangkitan tasawuf. Kemudian tasawuf di era modern abad ke-21 Hijriah. Tasawuf masih relevan dan dipelajari oleh banyak umat Islam di berbagai belahan dunia. Muncul berbagai pemikiran interpretasi baru tentang tasawuf yang disesuaikan dengan konteks modern. Tasawuf dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan budaya pada masa ini. Kemudian, apa perspektif ulama tentang tasawuf?
Menurut Ibnu Jaibah tadi sudah dijelaskan, oke, masuk ke Mustafa Ismail Al-Madani. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang secara khusus memfokuskan kajiannya untuk mengetahui aib hati dan cara pengobatannya. Dengan ilmu tasawuf, semua penghalang jiwa dapat dipangkas dan semua sifat yang tercela dapat dibersihkan sehingga seorang sufi dapat membebaskan hatinya dari selain Allah dan mengisinya dengan zikir. Al-Ghazali tadi sudah, kemudian lanjut ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan kritis terhadap beberapa aspek tasawuf seperti konsep wahdatul wujud dan bid'ah, perbuatan yang tidak ada dalilnya dalam agama. Ia menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam tasawuf. Muhammad Iqbal, Yusuf Tarifin, dan penyair Muslim India memandang tasawuf sebagai kekuatan spiritual yang dapat membangkitkan umat Islam dan membawa perubahan positif bagi dunia. Al-Attas, cendekiawan Muslim di Malaysia, memandangkan tasawuf sebagai ilmu pengetahuan tentang hakikat manusia dan hubungannya dengan Allah. Ia menekankan pentingnya tasawuf dalam mencapai fana atau penyatuan diri dengan Allah dan bako atau kekal bersama Allah. Selanjutnya adalah tradisi dan organisasi kekurangan tekstual dan kontekstual. Pengaruh pergaulan dan tradisi kekurangan. Pergaulan memang seperti pengaruh signifikan dalam pembentukan kepribadian, akhlak, dan tingkah laku manusia. Seperti yang telah disampaikan, bergaul dengan orang-orang beriman, bertakwa, maka dapat membawa pengaruh positif, mendorong kita untuk meneladani akhlak mereka, memperkuat iman kita, dan meningkatkan makrifat kita kepada Allah. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dapat menjadi kita pula dalam perbuatan yang tidak terpuji. Dalam tasawuf, tradisi keguruan memainkan peran penting dalam pembinaan spiritual individu. Tradisi ini terbagi menjadi dua, yaitu keguruan tekstual dan keguruan kontekstual. Masing-masing memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Yang pertama, tradisi keguruan tekstual. Tradisi keguruan tekstual berfokus pada pembelajaran melalui teks-teks suci dan literatur keagamaan lainnya. Para murid mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagi ilmu keislamannya melalui metode pembelajaran yang terstruktur, seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan Universitas Al-Azhar di Kairo, yang merupakan contoh institusi pendidikan terkenal yang menerapkan tradisi keguruan tekstual. Dengan melalui tradisi ini, murid memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam menjadi fondasi penting dalam perjalanan spiritual mereka. Pemahaman tekstual ini menjadi pendoban dalam menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian tradisi kekurangan kontekstual. Di sisi lain, tradisi kekurangan kontekstual menekankan pada pengalaman langsung dan hubungan personal antara guru dan murid. Guru berperan sebagai pembimbing spiritual yang membimbing muridnya dalam praktik-praktik spiritual dan penerapan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hubungan ini terjalin melalui interaksi langsung antara di mana murid mendapatkan bimbingan, arahan, dan juga dukungan dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan spiritual mereka. Contoh terkenal dari tradisi ini adalah hubungan antara Jalaluddin Rumi dan Syams Tabrizi, di mana Rumi mengalami transformasi spiritual yang mendalam melalui bimbingan Syams Tabrizi. Kemudian perpaduan tradisi. Baik tradisi keguruan tekstual tadi maupun kontekstual memiliki peran esensial dalam tasawuf. Tradisi tekstual menyediakan landasan pengetahuan dan pemahaman, sedangkan tradisi kontekstual memberikan pengalaman dan transformasi spiritual. Perpaduan kedua tradisi ini memungkinkan individu untuk mencapai kesempurnaan spiritual dalam tasawuf. Pengetahuan tekstual menjadi kompas yang menuntut langkah, diiringi dengan pengalaman dan bimbingan spiritual dari guru yang membawa transformasi dan pencerahan. Kesimpulannya, tasawuf menjadi sebagai ajaran spiritual dalam Islam menaruhkan panduan berharga untuk menjalani hidup di era modern seperti yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Yang pertama, menemukan makna dan ketenangan. Tasawuf membantu kita menemukan makna hidup yang hakiki di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Yang kedua, membangun akhlak mulia. Tasawuf menekankan pentingnya akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai seperti kesabaran, syukur, kasih sayang, dan toleransi sebagai landasan dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang harmonis. Ketiga, menemukan kekuatan diri. Tasawuf membantu kita untuk menemukan kekuatan diri dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Melalui latihan spiritual dan pengendalian diri, tasawuf memupuk ketahanan mental dan spiritual yang memungkinkan kita untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan kelak. Keempat, menjalin hubungan dengan Allah. Inti dari tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah. Melalui berbagai amalan spiritual tadi seperti zikir, salat, dan puasa, tasawuf membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Sang Pencipta dan merasakan cintanya dalam setiap momen kehidupan kita. Dan terakhir, menjaga keseimbangan hidup. Tasawuf mengajarkan keseimbangan antara hidup spiritual dan duniawi.
Kita didorong untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur, sehingga terhindar dari materialisme dan hedonisme yang menjerumuskan kita pada zaman sekarang. Dan selesai, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasmul Akmal undur diri. Terima kasih.